Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar dari Alkitab tentang teladan Tuhan Yesus bagian kelima atau bagian terakhir, yaitu ketaatan. Dalam video-video yang lalu, kita telah belajar tentang bagaimana menjadi warga kerajaan Allah harus dipimpin oleh Roh Kudus, yang artinya adalah sebuah ketaatan. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan hal itu yang bisa kita baca dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, jikalau sekiranya mungkin menebus dosa manusia tanpa harus lewat salib. Namun di akhir doanya Tuhan Yesus mengatakan, "Jadilah kehendakmu Tuhan, kehendakmu Bapa, dan bukan kehendakku yang jadi." Jadi hal ini pun disaksikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5-11. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Jadi kita lihat di sini bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus taat pada perintah Bapa, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi kita sebagai pengikut harus meneladani sifat Tuhan Yesus, yaitu taat. Dan sebenarnya apa sih upahnya dari ketaatan itu? Bahkan Bapa memberikan nama di atas segala nama kepada Tuhan Yesus dan kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi sebenarnya apa yang dijanjikan atau upah yang disediakan oleh Bapa itu sangat luar biasa. Namun dalam prosesnya menjalani ketaatan itu harus kita mematikan daging kita. Karena kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Kita butuh Roh Kudus untuk kita menjadi taat. Taat di sini kita berbicara, yang pertama kita harus taat dan hormat terhadap orang tua kita, seperti yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 1. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi di sini dikatakan bahwa kita sebagai anak pun harus taat terhadap orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah taat pada pemerintah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 1-2. "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya." Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus taat pemerintah. Taat kepada pemerintah artinya, jika kalau kita melihat kesalahan dari pemerintahan kita, sudah tugas kita untuk mendoakannya agar Tuhan bekerja melalui pemerintah kita dan berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kita malah ikut-ikutan mengeluh atau mencaci maki yang tiada akhir. Kemudian yang ketiga adalah kita harus taat kepada gembala kita, penatua-penatua ataupun tua-tua gereja, seperti yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 17. "Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar." Jadi kita perlu sebagai umat Tuhan tetap tunduk pada otoritas dalam pelayanan kita. Dan yang terakhir adalah kita taat kepada kehendak Tuhan, sehingga kita sampai pada titik di mana Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34,
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai hamba Tuhan, teladan Tuhan Yesus yang harus kita ikuti adalah ketaatan. Jadi kita harus menjadikan kehendak Tuhan itu sebagai makanan kita dan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.